Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pramudia Rizky dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan atau mensosialisasikan tentang pelaksanaan Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi bagi kita semua warga Indonesia. Telah kita ketahui lebih dari 1 tahun, tepatnya 1 tahun lebih 6 bulan sejak bulan Februari 2020 kemarin, virus COVID-19 telah mewabah di wilayah negara kita tercinta dan telah mewabah ke seluruh dunia. Terutama di Indonesia, ini banyak sekali korban akibat bencana pandemi virus COVID-19 ini, atau biasa disebut dengan virus corona. Ratusan ribu jiwa telah meninggal akibat dari virus COVID-19 ini. Tepatnya per tanggal 29 Agustus 2021, telah merenggut 132.000 nyawa melayang dan terjadi 4,07 juta kasus sejak awal pandemi ini berlangsung. Tak hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga banyak menelan korban jiwa akibat pandemi virus COVID-19. Hampir tiap hari kita selalu mendengar kabar duka orang meninggal yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Seakan-akan tiada henti dan makin bertambah seiring berjalannya waktu. Akibat bertambahnya korban jiwa dari pandemi virus ini, rumah sakit pun kewalahan menampung pasien dari COVID ini dan banyak juga pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tentu saja dengan pengawasan petugas COVID atau yang bisa disebut dengan Satgas COVID dari Dinas Kesehatan setempat. Tak hanya itu, Indonesia dibuat kewalahan diakibatkan jumlah tenaga medis yang tak sebanding dengan jumlah korban pandemi COVID-19 ini. Bahkan tenaga medis pun ikut gugur meninggal dunia akibat ganasnya virus ini. Hari-hari seluruh masyarakat Indonesia dibuat cemas akibat semakin naiknya angka kasus virus ini yang tiada henti. Pagi, siang, sore, bahkan hingga malam, berita-berita selalu mengabarkan tentang wabah pandemi COVID-19 ini. Saat ini, pihak pemerintah Indonesia pun berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka kasus COVID-19 dan mengurangi korban jiwa. Di negara kita kini telah memiliki program protokol kesehatan yang biasa kita dengar dengan istilah protokol 5M. Namun tak banyak juga dari kita yang luput lalai akan protokol yang telah dibuat oleh pemerintah demi keamanan kita semua. Lantas apa itu Prokes 5M? 5M yakni yang pertama mencuci tangan. Mencuci tangan yang dianjurkan oleh pemerintah ialah mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun selama kurang lebih 20 hingga 30 detik. Kegiatan mencuci tangan dapat kita lakukan apabila kita sehabis bepergian keluar dari rumah, memegang barang, kemudian bersentuhan atau berjabat tangan dengan kerabat, dengan teman atau dengan orang lain, memegang uang, memegang ponsel, setelah berkendara atau setelah berada di jalan. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Namun, virus COVID-19 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara di dunia. Misal, di Amerika Serikat, Centers of Disease Control and Prevention
atau yang disingkat CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena orang tersebut beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala-gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 1 hingga 2 meter. M yang ketiga yakni menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak kemungkinan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar kendaraan, dan sebagainya. M yang keempat yakni menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau tidak enak badan atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus COVID-19. M yang kelima yakni mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak atau keperluan yang sangat penting, tetaplah berada di rumah. Stay at home. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Yang kedua, pentingnya vaksinasi. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi ini. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus COVID, vaksin ini dapat
memperkecil kemungkinan terjadinya gejala-gejala atau gejala berat dan komplikasi akibat virus ini. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun yang menderita penyakit tertentu. Misal seperti diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona ini. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Anda perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapat vaksin atau sertifikat vaksin. Bisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang-orang. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi atau wabah yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian sosialisasi kesehatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.